Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mas bro semuanya dan kawan-kawan semuanya. Berjumpa lagi bersama channel saya Lingsang Degil. Dan di perjumpaan kita kali ini kita akan coba membagikan tips ya atau pengalaman ini bagaimana caranya mengawetkan umpan lumut untuk mancing nila, jair atau ikan sepat siam. Bisa tahan lama ya mas bro ya, ini cara mengawetkan umpan lumut ini. Jadi di sini kita akan coba berbagi pengalaman, bukan bermaksud untuk sok pintar atau menggurui. Dan saya pastikan bahwa kawan-kawan yang hobi mencinta nila, pencinta mancing nila ya atau ikan sepat siam, sebagian sudah banyak yang tahu. Apalagi kalau untuk yang senior-senior. Tapi kalau untuk yang pemula, nah, bolehlah disimak video ini. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kawan-kawan dan mas bro semuanya karena yang sudah mengklik video ini. Dan jangan lupa ya untuk supportnya, sekali lagi saya mohon supportnya agar channel ini makin berkembang, baik itu dalam bentuk like, comment, subscribe maupun share-nya mas bro. Oke, kita nggak perlu berbasa-basi, kita langsung aja ya, kita praktekkan bagaimana caranya atau tips cara mengawetkan umpan ikan nila, yaitu lumut. Oke, kita langsung mas bro. Ini dia lumutnya yang sudah kita cari tadi ya. Ini lumutnya lumut halus. Dan ini sangat cocok untuk ikan nila. Dan ini juga sangat cocok untuk diawetkan mas bro. Dan dalam cara pengawetannya kita langsung aja ya mas bro ya. Proses untuk pembuatan bagaimana cara agar umpan ini bisa awet untuk mancing ikan nila ataupun ikan sepat ya, tidak mudah busuk ya. Oke, kita langsung aja ya mas bro ya. Untuk pertama ini kita sediakan dulu satu buah baskom dan kita kasih air bersih. Ini bertujuan untuk membersihkan lumutnya dari kotoran-kotoran atau binatang-binatang ataupun sampah-sampah yang terbawa saat kita tadi mencari ya mas bro ya. Nah, ini di sini kita bersihkan dulu mas bro, kita cuci ya, ibaratkannya dicuci. Tapi di sini jangan terlalu dikacau mas bro, cukup dipilihin aja binatang-binatang yang terbawanya ataupun sampah-sampahnya. Dan jika sudah bersih, ini sebenarnya tadi saya ngambilnya juga udah memang dalam keadaan bersih, tapi kita memang perlu untuk membilasnya mas bro. Karena air yang di sungai itu kan kotor, jadi kita bilas dengan air bersih. Ini jangan terlalu kasar ya, karena nanti kalau putus-putus dia jelek juga mas bro. Usahakan jangan sampai putus. Ini kalau kotor bisa 2-3 kali pembilasannya mas bro, tapi kalau enggak cukup sekali aja. Lanjut setelah itu ini kita saring mas bro, agar lebih mempermudah dalam ini nanti kita keringkan ya. Jadi biar lebih mudah ini kita saring. Ambilin dulu lumutnya ya. Oke mas bro, setelah kita saring ya ini ya. Ini kita letakkan di atas kain dan kita keringkan. Dan dalam pengeringannya ini tidak kita remas ya. Karena kalau diremas itu akan mengakibatkan lumutnya rusak. Jadi kalau lumut itu rusak, dia akan cepat busuk. Oke, kita lanjut ke proses selanjutnya. Untuk tahap selanjutnya ini dia mas bro, kita sediain kain yang dalam bentuknya tipis ya kalau bisa. Lanjut setelah itu ini lumut kita tumpahkan di sini dan kita gulung atau kita lipat ya menggunakan kain ini.
ini Mas Bro. Setelah ini kalau saya ya, ini berdasarkan pengalaman, ini tidak saya remas dalam pengeringannya. Jadi kalau saya ini saya masukkan ke dalam mesin cuci ya. Kita keringkan dengan mesin cuci. Oke, kita keringkan dulu Mas Bro. Nah, ini dia Mas Bro. Dalam pengeringannya di sini kalau saya untuk awalan agar tidak rusak si lumutnya ya. Di sini kita kasih kain dulu Mas Bro ke dalam. Nah, itu seperti itu. Lalu setelah itu lumutnya kita masukkan ke dalam. Dan kita tambah satu kain lagi Mas Bro. Atau beberapa kain, jadi dia guncangan itu tidak terlalu keras ya, dan tidak merusak dari tekstur lumut itu sendiri. Dan terakhir, jika masih ada bentuk penahan, kita kasih penahan agar tidak loncat-loncat atau terbang-terbang ke atas ya. Nah, seperti itu Mas Bro. Lalu kita keringkan. Di sini kita keringkan sekering-keringnya ya Mas Bro ya. Nah, itu. Kalau saya biasanya sekitar 5 sampai 4 menit hingga betul-betul kering ya. Saya rasa sudah cukup ya. Itu sudah mau mendekati habis waktunya. Kita matikan. Pengeringan ini paling sekitar 3 sampai 5 sampai 3 menit aja Mas Bro. Setelah itu kita keluarkan ya. Nah, ini dia Mas Bro, lumut yang sudah kita keringkan tadi. Nah, dia betul-betul kering ya. Dan di sini usahakan jangan putus-putus dari serat lumut itu sendiri Mas Bro. Ini dia. Nah, ini dia Mas Bro, lumutnya yang udah kita keringkan tadi ya. Kita taruh di atas kertas ini Mas Bro. Ini kita angin-anginkan dulu sekitar setengah jam sampai dia betul-betul kering. Dan ingat, dalam pengangin-anginan ini jangan kena sinar matahari ya Mas Bro ya. Cukup diangin-anginkan saja. Oke, kita angin-anginkan dulu Mas Bro. Nah, ini dia Mas Bro, setelah kita angin-anginkan posisinya jadi si lumutnya jadi bertambah kering. Setelah itu kita taruh di wadah ya kalau saya, dan ini diusahakan jangan menumpuk ya Mas Bro ya lumutnya. Kita taruh atau kita susun sejajar, jangan sampai membentuk menggumpal atau menumpuk, karena kalau menumpuk itu akan mengakibatkan busuk Mas Bro. Nah, seperti ini. Atau bisa juga kita letakkan di dalam kertas, kita lipat dan kita bungkus. Tapi kalau saya lebih suka dengan yang seperti ini, ditaruh di wadah. Dan ini bisa ditutup dengan kertas seperti ini, atau dalam keadaan terbuka juga bisa Mas Bro. Dan ini tinggal kita taruh ke dalam kulkas. Nah, ini dia Mas Bro. Dan untuk peletakan di dalam kulkas, di sini diusahakan kita menggunakan posisi di pendingin. Nah, kalau saya biasanya saya letakkan di sini Mas Bro, 2 tingkat, 1 tingkat daripada freezernya ya. Jangan ditaruh di dalam freezer, karena kalau ditaruh di dalam freezer nanti dia beku dan itu malah busuk Mas Bro. Usahakan tetap kondisi kering dan kondisinya dingin, makanya saya taruh di pendingin kulkas. Dan cara ini adalah pengalaman saya Mas Bro, dan bisa bertahan sampai semingguan Mas Bro. Cara ini, cara mengawetkan lumut dengan cara seperti ini bisa bertahan sampai semingguan. Dan di paling bawah, nah itu Mas Bro, di paling bawah wadah lumutnya sengaja saya pilih yang bolong-bolong. Biasanya ini tempat magicom ya, itu supaya dia tidak mengandung air Mas Bro.
Jadi karena dari dinginnya kulkas itu bisa jadi dia akan menetes keluar. Dan jika posisi kulkas ini selalu hidup, ditaruh di pendingin. Dan jika sering mati, ditaruhnya di freezer, nggak apa-apa Mas Bro. Tapi usahakan jangan sampai beku. Dan untuk pengaturan kulkas antara medium dan antara minus dan max, kita taruh di pertengahan min dan medium Mas Bro. Nah ini dia. Kalau saya biasanya mengatur posisi seperti ini. Jadi untuk lumut yang kita simpan tidak busuk, dan juga untuk sayur-sayuran atau segala macamnya juga tidak busuk, dan tetap bisa kita membuat es kalau ingin bikin es. Nah seperti itu kira-kira Mas Bro. Oke, saya rasa sudah cukup ya Mas Bro ya, berbagi informasi, tips, pengalaman, dan bukan bermaksud untuk sok pintar dan menggurui, hanya berbagi pengalaman saja Mas Bro. Bagaimana caranya atau bagaimana tipsnya mengawetkan umpan mancing ikan nila bahan dasar lumut itu sendiri Mas Bro. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menghibur untuk kawan-kawan Mas Bro semuanya.